Disomasi Mbak Rara, pesulap merah jawab, "Ya udah, kenapa emang?" Rara Pawang Hujan adalah salah satu orang yang diketahui tengah berseteru dengan pesulap merah. Hal ini merupakan buntut dari apa yang dilakukan pesulap merah kepada pawang hujan tersebut. Bahkan, beberapa hari lalu, pemilik nama asli Marcel Radival itu disomasi oleh Mbak Rara dan diberikan batas waktu 72 jam untuk meminta maaf. Lantas, seperti apa tanggapan pesulap merah? Somasi yang dilayangkan Mbak Rara terjadi atas kemarahannya melihat pernyataan pesulap merah yang menyebut dirinya lakukan stand-up komedi saat sedang bertugas di MotoGP Mandalika. Namun, bukannya takut, pesulap merah malah menunjukkan reaksi sebaliknya. "Ya udah, biarin aja. Kenapa emang?" tanya pesulap merah saat disinggung soal somasi Mbak Rara, dilansir dari YouTube Cumi Cumi, Sabtu, tanggal 3 September tahun 2022. Perihal permintaan maaf dengan waktu 3 kali 24 jam, ia pun bersikap santai dan malah bertanya balik. Pasalnya, ia merasa tidak pernah menyebut nama secara langsung. "Ya nggak tahu, minta maaf karena saya bongkar pawang hujan," tanya Marcel lagi. "Nggak nyebut nama dia juga, saya bahas itu bukan satu orang. Tapi, saya bahas itu semua orang yang mempraktekkan itu ya begitu caranya. Jadi, bukan bahas satu orang lah, aneh banget," lanjutnya. Menurut Marcel, apa yang dilakukan oleh Mbak Rara dan pengacaranya itu hanyalah bentuk promosi. Jadi, ia akan bersikap mengabaikan. "Bagi saya sih itu promosi dia aja sih. Biarkan aja lah," ujar Marcel. Kabar yang kedua. Dr. Richard Lee desak Jindan jujur-jujuran soal kebal jarum pentol. Jawaban cicit Mbah Priuk mengejutkan. Dr. Richard Lee kembali mengundang Muhammad Salim Jindan Al-Habsyi alias Habib Jindan ke podcastnya. Dalam podcast ini, sosok yang akrab disapa Habib Jindan dan terkenal dengan jargon ente kadang-kadangnya meluruskan beberapa hal dengan Dr. Richard Lee. Richard Lee menanyakan sejumlah hal, di mana salah satunya adalah soal kekebalan Jindan terhadap jarum pentol yang ditunjukkan pada podcast mereka sebelumnya. "Kemarin kamu tusuk jarum pentol, memang kamu kebalkah?" tanya Richard Lee. Dengan mantap, Jindan langsung menjawab bahwa itu hanyalah trik. "Kalau untuk jarum pentol mah trik, tapi kalau jarum kasur enggak," tutur Habib Jindan yang memiliki darah keturunan dari pendakwa asal Sumatera yang terkenal di Batavia, Mbah Priuk. Jindan lantas bercerita ada pakar supranatural yang pernah memperagakan ilmu kebal terhadap jarum kasur. Ia lantas memperagakan bagaimana si pakar supranatural meletakkan jarum kasur di antara lengan dan tangannya, lalu menekannya. Jindan mengatakan, hal tersebut bukanlah trik. Selain tahan napas, menurut Jindan, aksi tersebut bisa dilakukan dengan bantuan pelafalan ayat. Dr. Richard Lee lantas bertanya, jika Jindan bisa kebal jarum kasur, apakah ia bisa kebal jarum suntik? Jindan langsung meralat bahwa bukan dirinya yang punya kemampuan tersebut, tapi orang sakti lainnya. "Siapa? Jindan? Bukan Jindan itu mah kalau gitu-gituan, cuma Jindan ngelihat Jindan punya guru," ujar Jindan. Dr. Richard Lee lantas bertanya sekali lagi untuk menegaskan jawaban Jindan soal kebal jarum pentol. "Berarti jarum pentol itu trik?" tanya Dr. Richard. "Trik? Jujur aja itu memang trik," jawab Jindan. "Nggak kebal berarti?" tanya Dr. Richard lagi untuk menegaskan. Nggak ada yang kebal," jawab Jindan. "Kamu kebal nggak?" lanjut Dr. Richard Lee. "Ya wallahualam, kalau Allah berkehendak, apa saja bisa terjadi," tutur Jindan sambil menjelaskan bahwa memang ilmu kebal itu tidak untuk dipertontonkan. Kabar yang ketiga. Habib Jindan secara resmi dikeluarkan dari LSM FPAGI oleh Haji Ridwan, ini pernyataan resminya. Habib Salim Jindan Al-Habsyi atau biasa dipanggil Habib Jindan, belakangan ini namanya melejit di jagat sosial media dengan segala pro kontranya. Kemunculan Jindan ini merupakan imbas dan perkembangan dari kasus pesulap merah dengan Gus Samsudin yang sedemikian viralnya. Jindan yang ketika itu ikut di dalam barisan para dukun yang melaporkan pesulap merah bersama pengacara Firdaus Oiwobo, SH, setelahnya kerap muncul di berbagai podcast YouTuber terkenal. Setelah tampil di podcast Dr. Richard Lee, Jindan menjadi viral karena sikap dan tutur katanya yang mengundang kegemasan netizen.
Hingga pada akhirnya membuat Laskar Alawiyin Indonesia dan Rabithah Alawiyah turun gunung, dan mengambil sikap atas kekisruhan akibat dari pengakuan Jindan sebagai Habib keturunan Mbah Priok. Perkembangan selanjutnya adalah setelah tampil bersama dengan pengurus Laskar Alawiyin Indonesia, Jindan tidak lagi mengaku sebagai dukun dan ini membuat Firdaus Oiwobo bereaksi. Firdaus memberikan pernyataan dan kemudian viral tersebut terlihat geram serta begitu menyayangkan sikap Jindan yang menjadikan ini semua sebagai ajang pansos, panjat sosial. Apalagi ketika single lagu dan video klip Jindan bersama Denise Cariesta yang berjudul Istilah Kata dipublikasikan. Jindan tampak di berbagai kesempatan selain mengaku bukan sebagai dukun, terlihat langkahnya sudah menjauh dari persatuan dukun tersebut. Pada akhirnya Muhammad Ridwan atau biasa dikenal dengan Bang Haji Ridwan, selaku Ketua Umum LSM mengeluarkan pernyataan resminya pada malam hari di tanggal 2 September tahun 2022. Bondowosonetwork.com mengutip langsung dari kanal YouTube Bang Haji Ridwan, BHR, yang secara singkat menyatakan dikeluarkannya Jindan dari LSM Forum Pemburu Alam Gaib Indonesia. Saya Bang Haji Ridwan, Ketua Umum Forum Pemburu Alam Gaib Indonesia pada hari ini, tanggal 2 September tahun 2022, bahwa dengan tegas dan dengan hasil rapat Dewan LSM FPAGI, bahwa saya mengeluarkan Habib Salim Jindan Al-Habsyi dari keanggotaan FPAGI, tutur Bang Haji Ridwan. Selanjutnya Bang Haji Ridwan menjelaskan dikeluarkannya Jindan adalah karena dianggap sudah melanggar kode etik dari LSM FPAGI. Kemudian ia menambahkan, bahwa setelah ini, mereka tidak bertanggung jawab lagi atas segala hal dari Habib Jindan manakala masih mengaitkan diri dengan LSM FPAGI. Demikianlah pernyataan resmi pengeluaran Habib Jindan dari LSM FPAGI tersebut. Kabar yang keempat. Marcel Radival dapat somasi. Rudy Salim justru suntikan modal perluas konten digital pesulap merah. Rudy Salim melalui Prestige Corp terus melebarkan sayapnya di industri hiburan digital. Setelah YouTube-nya Deddy Corbuzier, Sule, kini giliran Marcel Radival, atau lebih dikenal sebagai pesulap merah. Perusahaan digital Marcel Radival alias pesulap merah lebih berfokus pada edukasi masyarakat seputar trik sulap, penyingkapan ilmu magis, dan hiburan. Sebelumnya kanal YouTube pesulap merah viral lantaran, Marcel Radival membongkar rahasia para dukun yang menggunakan trik sulap untuk mengelabui pasiennya. Akibatnya, Marcel Radival menghadapi laporan dan somasi. Saat ini kanal YouTube Marcel Radival memiliki 2,8 juta subscriber. Setelah bekerja sama dengan Rudy Salim lewat Prestige Corp, akan dikemas dengan nama baru, Pesulap Merah Productions. Beberapa program lama Pesulap Merah akan dibaharui dan ditambahkan dengan program baru yang dikemas secara lebih menarik dan profesional.